mau pendidikan profesor dan lain sebagainya, korup aja. Ya korup aja, ya kan? Justru kita lihat sekarang ya, negara rusak itu karena banyak orang-orang berpendidikan tinggi ikut arus gitu loh. Hari ini saya sebagai koordinator loyalis Partai Golkar telah memberikan dukungan surat resmi pada Ketua Mahkamah Konstitusi yang insya Allah beliau akan membaca putusan pada hari Senin terkait dengan batasan umur Capres dan Cawapres di bawah paling rendah 35 tahun. Insya Allah kami yakin, kami percaya keputusan Ketua MK meloloskan Capres dan Cawapres 2024 untuk tokoh muda, anak muda sebagai sejarah bagi bangsa Indonesia. Saatnya yang muda tampil menjadi pemimpin di Republik ini dan insya Allah pemimpin pemuda mendapatkan posisi insya Allah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Sebagaimana yang kita lihat di zaman pemerintahan Jokowi saat ini, kita bisa lihat bahwa menteri termuda juga ada di Menpora, saat ini berumur 35 tahun, dan kita sampaikan juga kepada Ketua MK, poin-poin yang kami sampaikan adalah salah satunya mempertimbangkan dan memperhatikan Undang-Undang 45 bahwa ada hak dipilih dan hak memilih sebagai warga negara yang sama. Kenapa bupati, gubernur bisa terpilih di umur muda juga yang kita bisa lihat di bangsa Indonesia, dan kenapa Wapres nggak bisa? Maka itu menjadi acuan, menjadi landasan, dan semoga keputusan Ketua MK ini pada hari Senin nanti menjawab aspirasi-aspirasi pemuda Indonesia dan rakyat seluruh Indonesia. Ini kan batasan usia 35 tahun itu bukan hal yang baru. Justru kalau kita semangatnya mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, setelah di amandemen terakhir ya, itu yang muncul itu usia 35. 40 tahun itu kemudian 2017. Jadi sekarang semangat MK kembalikan marwah dari 40 ke 35. Jadi semangatnya harus ke sana. Gitu. Jadi itu bukan mengada-ada, bukan. Konteksnya undang-undang mengenai masalah usia 35 itu sudah dicetuskan terlebih dahulu, yaitu di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Artinya sudah lama sekali, dan beberapa kali pemilu menggunakan sistem 35 usia minimum Capres dan Cawapres. Jadi gak usah ragu, karena undang-undang itu sudah ada. Jadi MK pun dalam konteks ini bukan menciptakan atau merumuskan hal-hal yang baru. Kembalikan marwahnya kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Ya, kita ini satu gerbong karena kita relawan Pak Jokowi. Dan kita mendukung Gibran bukan karena konteks kepentingan Presiden Jokowi sebagai ayah daripada beliau, bukan. Kita melihat pada reformasi dalam bidang pembangunan. Karena kita harus mempercayai ke depan itu Indonesia harus dipimpin oleh anak-anak muda. Ya, kita capek dengan orang-orang yang selama ini membohongin kita. Capek, betul-betul capek. Pak, bagaimana kita cuma dikasih gula-gula pada saat pemilu. Setelah itu kita dilempar, diacuhkan, nggak didengerin dan lain sebagainya. Itu jangan sampai terjadi lagi. Ayo 2024 sampai 2029 ini mencapai negara emas itu bisa tercapai. Ya, oke. Pak, mohon izin, bagaimana dengan tanggapan para pakar yang bilang bahwa ini harusnya di DPR yang memerintah dalam open legal policy? Gini, kan saya udah bilang tadi, undang-undang ini sudah ada. Jadi apa sih yang dirisaukan lagi? Kecuali putusan ini ya betul-betul menganulir undang-undang yang ada. Kan undang-undangnya sudah ada.
2003 saya bilang tadi itu sudah menggunakan usia minimum itu 35 tahun. Kesana aja konteksnya. Dan saya lihat orang-orang yang menentang ini orang-orang yang suka dengan status quo, itu aja, ya. Negara nggak mau dibikin maju kok sama mereka, gitu loh. Kita ini sebagai orang, saya udah senior dalam konteks ini. Saya mau anak muda yang memimpin, karena mereka punya energi, mereka punya semangat, mereka bagaimana untuk mencapai negara kemajuan yang lebih baik itu ada di tangan anak muda. Gitu, kita capek lah dengan orang-orang tua, ya. Oke. Untuk umur hanya berpatokan hanya umur, dan untuk ijazah sendiri apa memang itu diperlukan atau tidak, atau memang umur Gini, saja? kalau undang-undang kan mesti jelas. Ya. Tamat SMA lo ya, kontaknya ya. Oke. Itu kan serendah-rendahnya tamat SMA. Bolehlah kita menggunakan itu, ya kan? Karena yang namanya orang pintar, konteksnya bukan di sekolah kok pada dasarnya. Dan kemauan. Kalau ini nggak ada, kemauan nggak ada, nggak bisa. Mau pendidikan profesor dan lain sebagainya, Korup aja. ya korup aja, ya kan? Justru perguruan tinggi paling Justru banyak. kita lihat sekarang, Iya. kita lihat sekarang ya, negara rusak itu karena banyak orang-orang berpendidikan tinggi ikut arus, gitu loh. Lebih baik kita percaya kepada pendidikan yang rendah, tapi punya semangat yang kuat. Indonesia ini negara kaya, itu yang perlu kita perhatikan sekarang ini. Makanya saya minta kepada seluruh bangsa Indonesia, dukung keputusan MK ini untuk bagaimana anak muda menjadi bagian terdepan dalam pembangunan. Terima kasih. Artinya Pak, secara hukum ini bertentangan dengan undang-undang apa Pak, Pak? Yang Sebetulnya ya, kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ya, itu kan tidak ada mengatur masalah batas usia. Iya kan? Kan baru amandemen terakhir 10 Agustus 2022 kan baru dari sana semangatnya. Jadi kalau dibilang katakan ini sebagai undang-undang yang harus dihormati, enggak juga. Bukan kita nggak menghormati undang-undang, bukan. Ya. Kalau saya lihat kan semangatnya 35, ya udah itu aja yang dipakai. Ya. Ini saya lihat kan ini ada undang-undang ini. Ada undang-undang dasar nih. Ini pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, pasal 28 ayat D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini juga memuat aturan kesamaan hak warga dalam pemerintahan. Setelah itu, dalam Undang-Undang tentang HAM turut diatur semua warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu. Jadi apa lagi salahnya? Ya. Iya kan? Wajar dong, kembali ke Undang-Undang 45, kita kasih kesempatan untuk anak muda memimpin Republik Indonesia. Ya kan? Insya Allah 2024 ada anak muda menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bang, penegasan Bang, berarti dengan pasal yang dibacakan tadi itu menegaskan bahwa uji material batas usia minimum capres-cawapres ini merupakan Layak isu dipertimbangkan. konstitusional. Bang. Layak. Ini kan Bang ahli hukum juga, sudah senior ini, ya kan? Beliau saja menganggap layak. Maka kita yakini hari Senin itu diputuskan, insya Allah lolos. Kami dari Partai Golkar akan mengawal dan mengabulkan hasil daripada keputusan Mahkamah Konstitusi hari Senin. Kita akan turun dengan aksi massa juga. Bang, pun tidak dikabulkan, tetap akan menghormati. Insya Allah Ini final dikabulkan. and binding kan, Bang? Insya Allah dikabulkan. Tapi jika tidak, tetap akan menghormati kan, Bang? Ya tetap Karena kita ini adalah hormati. final and binding. Iya, tapi insya Allah kita yakini ini dikabulkan. seandainya ini dikabulkan, kira-kira pasnya ini Gibran mau dipasangkan dengan siapa? Oh nggak tahu, pokoknya yang penting ini. Yang penting Gibran kita persiapan untuk jadi wakil presiden Republik Indonesia. Lolos dulu orang ini. Iya, Ya. Siapapun kita akan ikut ke sana, gitu aja. Ada rumor-rumor dipasangkan dengan Prabowo gimana, Bang? Itu kita nggak ikut-ikut. Konteks sekarang adalah kita mendukung MK. Ya. Kalau bantahan dari Pak Lisman soal tudingan kalau seandainya ini dikabulkan sebagai langkah untuk melanggengkan kekuasaan dinasti Pak Jokowi gimana Pak? Oh nggak ada, ini sebenarnya bahasa dinasti ini kan bahasa orang-orang yang tidak sekolah aja kan itu. Ya kita bisa lihat bukti lah, ya kan. Gibran ini kan sudah terbukti sebagai pengusaha, sebagai wali kota, birokrasi. Dia muncul bukan tiba-tiba langsung jadi presiden atau wakil presiden. Dia harus dari bawah dulu, ya kan, berkaderisasi. Dan dia juga salah satu organisasi yang ikut juga serta aktif untuk kegiatan-kegiatan sosial. Itu ya wajar lah anak muda
anak muda yang punya prestasi, punya dedikasi tinggi, dan setia untuk kawal NKRI dan kawal pemerintahan, ya bapaknya, Presiden Indonesia Pak Jokowi. Dia harus kawal ini. Karena yang bisa mengawal programnya Pak Jokowi adalah anak kandungnya. Pak Lisman izin, tapi bukannya dari Golkar masih menaikkan Pak AHA sebagai cawapres? Nggak Salah ada, satunya, nggak ada kandidat. lagi, nggak ada. Ketum Golkar sudah tidak lagi kecapres sama cawapres. Kita sudah tinggal fokus kemenangan Pilpres 2024. Apa namanya, isu Prabowo Gibran itu benar benar? Ya itu kan isu di luar, Prabowo Gibran. Kita tinggal lihat Gibrannya kan itu, ya kan. Kalau Gibran maunya ke Prabowo ya alhamdulillah. Kan itu Ganjar aja. juga nggak apa-apa. Ganjar pun nggak Iya, apa-apa. karena Golkar kan dukung Prabowo. Iya kan, Golkar nggak dukung Ganjar kan itu. Berarti Pak Jokowi dan jajarannya sangat senang untuk menyambut hal ini. Hari ini Jokowi senang banget nih untuk menanti keputusan. Senang banget. Iya, insya Allah hari Senin keputusannya dikabulkan. Ada Iya. rencana nanti mungkin ketemu Pak Jokowi, Bang? Ya insya Allah lah. Ya insya Allah dalam waktu dekat kita ketemu. Akan turun berapa Hah? masa nih? Ya 1000-2000 aja lah, jangan banyak-banyak. Dari 45.000 cukup. Iya. Ya, kita usahakan sebanyak-banyaknya. Ya, cukup lah. Jadi kalau misalnya ini dibatalkan, layak saja kalau MK membatalkan dua undang ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu umur dewasa kan syaratnya ya? Iya. Dewasa dan tidak ada ijazah sampai sarjana juga nggak ada gitu kan? Jadi jauh lebih bebas. Kemudian kedua, bagaimana tidak kita risau bahwa sekarang ini komposisi anak muda umur di bawah 40 tahun itu mayoritas loh Pak. Ya, milenial. Mereka itu pemegang stakeholder terbesar dalam pemilu ke depan. Sampai pada tahun 34 nanti Indonesia emas, itu justru akan didominasi oleh anak-anak muda yang sekarang ini. Nah sekarang contoh apa sih buruknya anak muda mimpin? Mohon maaf ya, mulai dari Bupati Trenggalek, ingat nggak siapa namanya? Sekarang jadi wakil gubernur Jawa Timur kan? Berapa usianya saat itu? Gubernur Lampung, Serido, berapa usia saat itu pada tahun 2014 dia mimpin jadi gubernur Lampung? Apakah lebih buruk dari gubernur sebelumnya? Tidak. Bahkan lebih baik. Bahkan lebih baik. Itu yang kita sayangkan. Kenapa kok ada diskriminasi? Kalau wakil presiden, kalau presiden harus gini-gini. Enggak. Orang wali kota Palestina sama yang di Argentina itu umurnya di bawah 21 tahun kok. Ya. Kenapa kita nggak contoh negara luar yang lebih maju gitu loh? Kenapa kita harus 40 tahun?